Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang membuat bentuk dan garis pada Inkscape. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, itu di halaman 173 di buku textbook TIK-nya. Oke, di buku tersebut disampaikan bahwa logo itu dapat dibuat oleh Inkscape juga. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang logo. Logo sendiri itu apa sih? Oke, logo adalah bentuk gambar yang mewakili suatu arti. Jadi artinya logo itu bisa menyampaikan sesuatu. Walaupun dia itu bentuknya hanya gambar, tapi banyak digunakan perusahaan, baik itu lembaga, terus juga sekolah. Dan kalau di Mutiara Bangsa sendiri kita punya logo. Logonya itu bisa dilihat di baju kalian atau dasi. Itu ada logo Mutiara Bangsa yang bergambar bunga matahari. Nah, itu adalah salah satu logo yang kita bisa lihat sehari-hari. Jadi logo itu menyampaikan sesuatu atau memiliki suatu arti. Jadi bukan hanya sekedar gambar ya. Nah, logo itu punya arti sendiri. Nah, contohnya hari ini kita akan membuat logo rainbow board ini menggunakan Inkscape. Nah, cara menggunakannya atau membuatnya nanti akan saya praktekkan untuk membuatnya. Jadi pertama-tama jangan lupa untuk buka dulu program Inkscape-nya. Setelah terbuka, kita akan memulai membuat logo ini. Oke, mari kita kerjakan. Pertama, kita akan membuat dulu bagian sayapnya. Sayapnya ini hanya terdiri dari tools bezier. Jadi nanti tinggal di copy paste saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi silakan buat dulu satu sayap, kemudian beri warna gradient, lalu ubah opacity-nya menjadi 75, kemudian copy paste dan rubah warnanya berdasarkan keinginan kalian. Caranya, klik bezier, kemudian klik, tarik, dan hubungkan. Nah, setelah selesai, kita klik edit page by node ini, lalu tarik garis menjadi melengkung seperti ini. Silahkan kreasi kalian. Kalau menurut kalian lebih bagus bentuk yang kalian buat, silahkan, tidak apa-apa, tidak harus sama persis seperti yang saya buat. Oke, silahkan dibuat. Lalu bagian bawahnya juga diatur agar seperti bentuk sayap. Oke, diatur sebaik mungkin ya. Jangan terburu-buru agar hasilnya bisa maksimal. Oke, boleh seperti ini, tidak apa-apa, tidak harus sama persis. Kalau sudah, kita akan membuat menjadi berwarna. Caranya tinggal diklik di sini di bagian warna. Nah, warnanya akan menjadi hanya warna merah, sedang kita akan membuat menjadi gradient seperti ini. Caranya, klik gradient di sini, create and edit gradient. Kalau tidak bisa muncul, biasanya dia akan tertutup. Nah, di sini nanti di bawah sini ada gambar tanda panah, silakan diklik lalu cari tulisan gradient. Nah, kalau sudah ada, klik, nah, tinggal ditarik. Klik, tarik ke bawah. Nah, dia akan seperti ini jadi. Oke. Silakan diatur mau warna apapun, silakan. Kalau sudah, misalkan kita ganti jadi sesuai ini, warna pink. Nah, dia akan jadi seperti ini. Opacity-nya kita rubah menjadi 60%. Nah, sudah jadi satu. Nah, untuk bagian stroke-nya kita akan hilangkan stroke-nya. Jadi tidak ada garis tepinya. Caranya double klik di bagian bawah di fill, lalu pilih stroke style, ubah menjadi width-nya itu 0. Oke. Nah, dia akan hilang garis tepinya. Jadi seperti ini. Oke, kalau sudah jadi satu, silakan kalian copy paste. Caranya tekan Ctrl huruf C atau edit copy. Nah, untuk paste bisa edit paste atau Ctrl huruf V. Oke, nah dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah, tinggal diputar.
Nah, masukkan. Sudah. Select dua-duanya boleh langsung. Lalu pilih edit lagi, copy, dan edit paste. Nah, dia akan muncul lagi, putar. Nah, seperti ini. Kita paste lagi satu lagi. Oke, putar lagi. Nah, boleh bentuknya tidak harus sama persis seperti ini ya. Misalkan kamu lebih suka sayapnya itu ke bawah, boleh silakan. Kalau misalkan terlalu ke bawah, boleh lagi diputar. Yang ini pun juga kita putar lagi. Kalau terlalu jauh jaraknya, putarannya. Yang ini kita putar juga. Nah, misalkan seperti ini. Kita hubungkan. Kita masukkan juga ke sini. Oke, kalau sudah dirasa cukup seperti ini, misalkan warnanya boleh sama semua atau mau dibuat warna-warni seperti silakan. Kalau mau dirubah bisa klik, kita ganti dengan colornya. Misalkan kita mau rubah menjadi warna biru. Nah, di sini kita pilih lagi gradient. Nah, dia juga jadikan seperti ini, gradient. Kalau gradientnya terlalu pudar, opacity-nya bisa dirubah lagi. Nah, seperti ini. Jadi tinggal diatur saja untuk gradientnya. Oke. Misalkan seperti ini. Kita ganti seperti ini. Kita ganti. Nah, warnanya bisa seperti ini warna-warni. Atau satu warna pun tidak apa-apa. Kalau sudah, kita selanjutnya akan membuat bagian dari ekornya. Ekornya pun sama. Kita hanya menggunakan gradient, bezier. Caranya klik 1, 2, kembali lagi ke awal. Lalu pilih edit page by note ini. Kita ubah menjadi curve atau melengkung. Silakan dibentuk sesuai dengan imajinasi kalian, tidak harus sama persis, tidak apa-apa. Kalau sudah, kita beri warna misalkan warna orange. Jangan lupa stroke-nya kita buat menjadi 0. Pilih stroke style, ubah width-nya menjadi 0. Nah, untuk fill-nya kita ubah menjadi gradient lagi. Oke. Sudah. Untuk opacity-nya kita ubah lagi menjadi 75. Nah, kalau sudah jadi satu, kita copy paste. Kita ganti warna. Kita putar. Hubungkan lagi. Kita paste lagi satu. Kita putar, kita hubungkan lagi. Oke. Ini sudah jadi bagian sayap dan ekornya. Selanjutnya yang terakhir untuk bagian badannya itu memiliki dua bagian. Nah, kita lihat seperti ini. Ada bagian depan dan bagian belakang. Sama, masih menggunakan bezier. Caranya kita akan bentuk jadi seperti ini. Klik bezier. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan silakan buat bezier dengan bentuk seperti ini. Jadi ada 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu pilih edit page by note-nya. Kita akan buat menjadi melengkung. Ini untuk bagian yang merah ya. Jadi tinggal ditarik ke belakang. Tarik ke belakang, disesuaikan ya, jangan terlalu terburu-buru. Oke, boleh ditarik lagi ini. Bagian atasnya bisa disesuaikan. Nah, kita tarik ini ke sini.
kita buat seperti ini. Oke, tarik lagi. Jadi jangan terlalu terburu-buru, pastikan saja hasilnya bagus. Karena yang dinilai bukan dari kecepatan tapi kerapiannya. Oke, diatur ya. Kalian mencoba kreasi sendiri, bagusnya menurut kalian seperti apa. Terus dicoba saja, nggak apa-apa. Agak lama juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, kita kasih warna merah muda. Merah muda. Nah, untuk bagian stroke-nya kita hilangkan lagi menjadi 0. Stroke style ganti 0. Oke. Kemudian kita akan buat bagian belakangnya. Ini lebih mudah, menggunakan bezier juga sama. Tapi seperti ini, 1, 2, tutup. Kita pilih edit page by note lagi. Kemudian kita tarik ke belakang. Nah, ini boleh tarik sedikit. Kita beri warna kuning, hijau stabilo. Oke, stroke-nya kita hilangkan lagi. Pilih stroke style, kasih 0. Close. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita putar sedikit. Lalu agar bisa di bagian belakang hijaunya ini, caranya tinggal diklik, lalu pilih di atas itu ada lower selection to bottom atau N. Diklik, nah dia akan ke belakang. Nah, ini ada bagian yang terlalu keluar, bisa diklik, lalu pilih edit page by note lagi. Nah, kita akan buat supaya tidak terlihat. Caranya tinggal ditarik ke bagian dalam. Nah, seperti ini saja. Nah, ini juga supaya bisa menempel dengan bagian ujungnya, dihubungkan. Ini kita tarik, sesuaikan saja pelan-pelan. Nah, ini juga kita sesuaikan agar kesannya itu tidak keluar. Nah, sudah jadi untuk bagian badannya. Lalu untuk bagian berikutnya, kita akan buat bagian mulut atau paruhnya dan juga mata yang terakhir. Nah, kita bisa pindahkan terlebih dahulu bagian sayapnya. Kalau misalkan badannya terlalu miring, bisa diputar, diselect, tekan select, klik sekali lagi, lalu putar bagian. Nah, kita akan masukkan sayapnya. Select semuanya. Oke, select semuanya, pindahkan seperti ini. Untuk logonya kita geser dulu. Nah, di sini bagian sayap dan badan sudah jadi, ekornya kita pindahkan lagi. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Pindahkan. Nah, akan seperti ini. Nah, ini lihat bagian badannya di depan. Kita akan pindahkan ke belakang. Caranya sama, tekan select semua bagian ekornya, lalu pilih ini raise selection to top atau klik tombol home di keyboardnya. Nah, dia akan ke bagian atas seperti ini. Berikutnya kita akan buat paruhnya. Paruhnya kita hanya menggunakan bezier juga sama. Tekan bezier, lalu buat seperti segitiga, 1, 2, 3, tutup. Berikan warna yang sama dengan badannya, warna merah muda. Stroke-nya kita buat 0. Oke. Nah, lalu tekan edit page by note-nya. Nah, kita akan buat agak melengkung sedikit bagian atas bawahnya. Kalau sudah, kita pindahkan. Kita masukkan ke bagian kepala. Oke, digeser pelan-pelan. Nah, sudah. Untuk berikutnya kita akan buat bagian mata. Caranya tinggal klik tools circle-nya, klik, lalu buat oval. Berikan warna merah tua.
dengan opacity-nya 100%. Di sini kita akan taruh, tapi kita akan copy paste terlebih dahulu karena ini ada beberapa warna. 1, copy, paste, ubah ukurannya lebih kecil, beri warna putih, lalu pindahkan. Oke, lalu kita lagi edit, paste lagi, tapi ubah warnanya menjadi hitam. Ubah ukurannya menjadi lebih kecil dari warna lingkaran putih ini. Oke, digeser pelan-pelan, boleh menggunakan tanda panah di keyboard ya. Kalau dari mouse-nya itu agak susah, boleh dari keyboard tanda panahnya untuk menggeser. Selesai, kita buat satu lagi, paste, ubah ukurannya kecil, pindahkan, ubah menjadi warna putih. Oke, nah sudah. Lalu select semuanya, ubah ukurannya, sesuaikan dengan ukuran badan dari burungnya, masukkan ke bagian dalam. Oke, nah sudah agak mirip ya dengan ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat bagian ini. Ini sebenarnya tidak harus dibuat, juga tidak apa-apa. Kalian boleh menggunakan bezier untuk membuatnya. Caranya klik bezier di sini, lalu buat seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tutup. Pilih edit page by node-nya lagi untuk membuat agak seperti oval atau curve. Diatur menurut versi kalian, tidak apa-apa ya, tidak harus sama, karena juga akan buat seperti versi yang lebih beda, tidak sama seperti ini. Karena untuk masalah desain grafis itu juga memang tergantung dari masing-masing pembuatnya, tidak harus sama persis. Gimana menurut kalian bagus ya, itu boleh digunakan, tidak apa-apa. Oke. Misalkan kalau sudah merasa cukup baik, silakan pilih warna lagi. Kita menggunakan warnanya juga agak mirip aja seperti ini. Ini kan agak terang, kita pilih yang agak lebih gelap. Jangan lupa untuk struknya kita hilangkan. Pilih struk di bawah, lalu struk stylenya kita rubah menjadi 0. Setelah selesai, baru kita pindahkan ke bagian badannya. Kita putar. Kalau terlalu besar, bisa dikecilkan. Oke, diatur lagi posisinya. Nah, jangan terlalu terburu-buru ya, karena semakin kita terburu-buru biasanya semakin banyak terjadi kesalahan. Oke, kalau sudah dirasa cukup, nah mungkin kalian mau buat, sir, menurut saya sayapnya itu kita bikin kanan kiri, caranya biar lebih bagus. Caranya gimana, sir, biar lebih bagus hasilnya? Sama, ini tinggal kita copy, lalu kita pastekan, copy lalu paste. Nah, posisinya akan ada di atas. Nah, kita akan buat menjadi di bagian belakang sini. Caranya kita pilih bagian di sini di atas, ada lower selection to bottom atau N. Klik, nah dia nanti akan di bagian belakang. Kalian mau buat seperti ini misalkan, ya tidak apa-apa, itu kreasi kalian saja, tidak apa-apa. Nah, kalau mungkin, sir, biar agak beda warnanya dirubah, boleh, nanti kalian rubah sendiri saja. Kalau, sir, saya mau satu saja, nggak usah banyak-banyak, ya udah, kita hapus saja yang ini. Selanjutnya kita akan buat bagian backgroundnya. Kalian hanya perlu membuat dengan menggunakan rectangle ini, lalu select seukuran paper. Setelah selesai, kita akan ubah di bagian belakang. Caranya klik tombol selection ini, lalu di bagian atas pilih lower selection to bottom. Jadi akan ada di belakang. Kita rubah warnanya misalkan menjadi pink. Kita rubah saja menjadi bagiannya belakang berwarna merah muda aja. Oke, nah akan seperti ini. Kalau sudah, untuk bagian putih lingkaran ini kita buat circle atau lingkaran, buat seukuran kertas.
lalu berikan warna putih. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya. Kalau kurang besar bisa dibesarkan. Nah, seperti ini. Posisinya jadi seperti ini. Nah, kita akan pindahkan putih ini ke belakang, sama seperti tadi caranya. Tinggal ditekan tombol select-nya, lalu pilih lower to bottom. Nah, dia akan di belakang, paling belakang, di belakangnya yang rectangle ini. Caranya supaya yang putih muncul di depannya lagi, kamu bisa klik lagi rectangle-nya, lalu pilih lower to bottom. Dia akan ke belakang lagi. Nah, sudah selesai. Nah, ini untuk mengecilkan semuanya gimana caranya? Tinggal tekan select, klik di luar, lalu select semua bagian dari burungnya. Nah, setelah selesai terselect semua, tarik, kecilkan. Sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalau sudah dirasa cukup, geser, sesuaikan lagi. Nah, selesai. Terakhir tinggal kita buat tulisan rainbow bird ini. Tinggal diketikkan saja rainbow, tekan enter, bird. Nah, supaya bisa tulisannya itu menjadi center atau teksnya menjadi center, kalian boleh select, lalu di bagian atas ini ada pilihan di sini align center, kalian klik saja. Nah, selesai. Oke, kita besarkan tulisannya. Kemudian kita copy tulisan ini untuk kita rubah warnanya. Copy paste. Nah, bagian yang kedua yang kita paste ini kita akan rubah menjadi warna merah. Oke, selesai. Lalu geser ke bagian dalam. Nah, selesai. Itu adalah contoh dari logo yang bisa kalian buat di pertemuan ini. Kalau kalian ingin membuat yang lebih menarik, silakan. Mungkin berpatokan dari tutorial hari ini. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas.